Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita mengucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Tuleh. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuannya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara yang pertama sujud syukur, yaitu merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur yaitu sunnah. Dalam pelaksanaannya, sujud syukur dilakukan 1 kali di luar sholat. Dan sebab melaksanakan sujud syukur yang pertama adalah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terhindar dari bahaya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud yang dilaksanakan karena adanya keraguan dalam melaksanakan sholat. Sebab melaksanakan sujud sahwi yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan selanjutnya, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Sedangkan hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dalam pelaksanaannya, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Dan hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Sedangkan syarat pelaksanaan sujud tilawah itu, yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Al-A'raf ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18,
Quran Surat Maryam ayat 56, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat As-Sajadah ayat 15, Quran Surat As-Sod ayat 24, Quran Surat Fussilat ayat 39, Quran Surat An-Nujum ayat 62, Quran Surat Al-Isqa ayat 21, Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Adapun tata cara dalam pelaksanaannya, sujud syukur. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melaksanakan sujud syukur. Adapun niat sujud syukur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan li sujudis syukri lillahi ta'ala. Saya berniat sujud syukur karena Allah yang Maha Tinggi. Dan yang ketiga, mengucapkan takbir. Keempat, sujud 1 kali dan dilanjutkan dengan mengucapkan doa. Sedangkan yang terakhir adalah duduk akhir dan salam. Sedangkan tata cara dalam sujud sahwi adalah yang pertama, setelah mengucapkan doa tasyahud akhir dan sebelum salam, lalu sujud pertama disertai dengan berdoa. Yang kedua, duduk di antara dua sujud sahwi dengan melafalkan doa duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, sujud kedua dengan mengucapkan doa yang sama seperti sujud pertama. Dan yang keempat, duduk akhir dan salam. Adapun doanya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Adapun tata cara sujud tilawah yaitu sujud tilawah yang dilaksanakan di dalam sholat. Tata caranya yang pertama, setelah mendengar atau mengucapkan ayat sajadah, tetap berdiri di tempat sholat. Yang kedua, berniat melaksanakan sujud tilawah. Dan yang ketiga, sujud 1 kali dan berdoa. Sedangkan yang terakhir adalah berdiri melanjutkan sholat. Sedangkan tata cara melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, berdiri dan menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melaksanakan sujud tilawah dilanjutkan dengan takbir. Yang ketiga, sujud 1 kali dan berdoa. Keempat, duduk akhir dan salam. Adapun doanya yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Adapun hikmah melaksanakan sujud, yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Dan di akhir materi ini ada berupa pantun nasihat. Membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Bermain bersama Danya,
di jalan bertemu musuhnya. Jauhilah larangannya, patuhi semua perintahnya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.